presentasi kami dari kelompok 5. Mari kita lihat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terjadinya revolusi Cina pada tahun 1928. Di wilayah Cina Selatan, Sun Yat-sen masih memiliki pengaruh yang besar. Ia diangkat sebagai kepala pergerakan revolusi dan menduduki jabatan sebagai presiden hingga meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1925. Cita-citanya untuk mempersatukan Cina dalam suatu pemerintahan yang demokratis belum juga tercapai. Untuk meneruskan perjuangan tersebut, maka diangkatlah Chiang Kai-shek sebagai pemimpin baru Partai Kuomintang pada 13 Mei 1925. Chiang Kai-shek adalah penggagas sekaligus ketua Akademi Militer Whampoa yang resmi dibuka pada Mei 1924. Hal ini ia buktikan pada awal kekuasaannya, di mana ia telah berhasil membangun angkatan perang Cina yang kuat. Selama pemerintahannya, Chiang Kai-shek yang bekerja sama dengan Partai Komunitas Cina berhasil menaklukkan para warlords dan selanjutnya menyatukan seluruh Cina di bawah pemerintahan Kuomintang melalui ekspedisi utara pada 1926 sampai 1928. Ekspedisi ini bertujuan untuk merebut dua kota besar, yaitu Nanking dan Shanghai. Di samping kekuatan militer, Jenderal Butcher juga menggunakan para kader komunis. Mereka memulai gerakannya dengan memengaruhi serta menggalang kaum buruh dan tani setempat untuk menjadi pendukungnya. Dalam waktu singkat, berbagai kota besar di tepi sungai Yangtze berhasil direbut. Jenderal Butcher menduduki Hankou dan Wuhan, diikuti golongan sayap kiri Kuomintang. Bahkan pada 1 Januari 1927, ibu kota nasionalis dipindah dari Kanton ke Wuhan. Nak mati nian, alis gadis zaman sekarang. Istilah kate isti aneh lebih manis, aneh rapi indah, cicit riuh paling tampan. Jikalau ditembak keempat wajar, kalau ente nyaman sekali sewang. Chiang Kai-shek juga berhasil merebut berbagai kota besar di sebelah timur. Cina punya dua ibu kota, yaitu Wuhan yang didominasi oleh sayap kiri dan Nanking didominasi oleh sayap kanan. Pada tanggal 10 Oktober 1928, Chiang Kai-shek diangkat menjadi Presiden Republik Cina di Nanking. Pada awalnya ada persatuan yang erat dalam kerja antara Partai Kuomintang Nasionalis dengan Partai Komunis PKC. Persatuan yang erat tersebut tidak berlangsung lama karena pada 1927 terjadi perselisih di antara Partai Nasionalis Cina dan PKC. Dalam pertemuan itu tidak ditemukan kata sepakat. Karena tidak ada kesepakatan bersama, mulailah terjadi ketegangan dalam hubungan mereka. Masalah PKC saat hendak memulai perjuangan bersenjata adalah mereka tidak memiliki jumlah simpatisan sebanyak yang dimiliki KMT. PKC di bawah pimpinan Mao Zedong di Provinsi Hunan untuk melakukan pemberontakan pada musim gugur tahun 1927. Hasilnya, pada tahun 1928, jumlah anggota PKC membengkak menjadi 1.000 personil. Berdirinya Republik Soviet Cina pada tahun 1931, Mao Zedong memproklamasikan Soviet Cina (RSC) dan Roujin sebagai ibu kotanya. Jumlah simpatisme dari PKC terus bertambah sehingga KNT berusaha mengakhiri riwayat RSC dengan cara melakukan invasi militer ke RSC. Namun karena giginya perlawanan pasukan RSC membuat invasi militer yang dilakukan KNT berakhir gagal pada 1934. Pasukan KNT kembali melakukan invasi ke RSC dan melakukan taktik dengan membangun barikade dan pos-pos militer di sekitar RSC dan masuk ke wilayah RSC secara perlahan tapi pasti. Taktik tersebut akhirnya sukses dan pasukan
RSC akhirnya terdesak. Oktober 1934 memerintahkan 100.000 anggota PKC untuk mengkonsumsi ke provinsi Shanxi. Pengungsi tersebut dikenal dengan sebutkan barisan panjang Long March. Namun hanya sekitar 8.000 orang yang berhasil ke provinsi Shanxi dengan selamat. Barisan pengungsi tersebut juga melakukan Perang Cina-Jepang II. Perang Cina-Jepang II terjadi pada tahun 1937 yang merupakan perang-perang besar antara Cina dan Jepang sebelum pecahnya Perang Dunia II. Sejak tahun 1932, Manchuria diduduki oleh tentara Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1936, Letnan Jenderal Hideki Tojo mendesak pemerintah Jepang untuk menguasai Cina dengan kekerasan senjata. Diawali dengan insiden di sekitar jembatan Marco Polo yang terletak di utara kota Beijing merambat menjadi serangan Jepang terhadap kubu-kubu pertahanan tentara Cina. Dilanjutkan dengan peristiwa penculikan Chiang Kai-shek di Xi'an sehingga memunculkan Persatuan Pemerintah Nasionalis dengan PKC dalam Front Persatuan Nasional untuk menghadapi agresi militer Jepang. Pada Agustus 1937, Jepang memperluas peperangan dengan menciptakan bentrokan bersenjata di Shanghai yang dijadikan sebagai alasan untuk mengarahkan angkatan lautnya untuk menyelamatkan kepentingan Jepang di Shanghai. Dalam 3 minggu, Shanghai berhasil diduduki Jepang. Pada 13 Desember 1937, Nanking, ibu kota Cina, jatuh ke tangan Jepang, menandai kekalahan yang pahit bagi Cina. Selama 8 tahun, Jepang menduduki Nanking dan membentuk sebuah pemerintah boneka yang terdiri dari kolaborator-kolaborator Cina. Negara boneka Manchuria merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Republik Cina di bawah pimpinan Wang Qingwei. Untuk menghadapi Jepang, PKC dan Kuomintang berkolaborasi membentuk Front Persatuan. Namun, dalam Front Persatuan tersebut, Mao Zedong menolak di bawah pengaruh KMT dan menentang instruksi dari Kuomintang. Nah, jadi presentasi yang akan saya bacakan kali ini adalah tentang revolusi di tahun 1949. Perang antara Cina dan Jepang berakhir pada tahun 1945 dengan Jepang yang menang di Perang Dunia Kedua. Dengan pertengkaran antara Partai Komunis Cina atau PKC dan Kuomintang yang memanas, negeri Cina kembali terjadi perpecahan antara pihak nasionalis dan pihak komunis, dengan masing-masing pihak didukung dari dua negara besar, yaitu Uni Soviet yang mendukung di Cina dan Amerika Serikat mendukung gerakan nasionalis Cina. Terus, perang Cina nasionalis dan Cina komunis berlangsung sejak tahun 1946. Penyebab perkembangan kaum komunis lebih kuat daripada kaum nasionalis yaitu disebabkan karena adanya 1. Korupsi di kalangan kaum komunis diberantas dengan tegas. 2. Kaum komunis mengadakan pembagian tanah kepada petani. Dengan strategi desa mengepung kota, PKC berhasil menyingkirkan Kuomintang. Berdirinya Republik Cina atau RRC memproklamasikannya tanggal 1 Oktober 1949. Dengan pimpinan tertingginya adalah tentara RRC berada di tangan Zhu De dan jabatan tertinggi Perdana Menteri adalah Zhou Enlai. Tanggal 12 Oktober 1949, Kanton berhasil dikuasai oleh Tentara Merah, sehingga nasionalis terpaksa pindah ke Chongqing. Namun di tanggal 28 November 1949 juga jatuh ke tangan Tentara Merah. Pemerintahan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taipei yang terletak di Pulau Formosa atau Taiwan. Dan pada tanggal 1 Maret 1950, Chiang kembali memangku jabatannya sebagai Presiden Republik Cina atau Taiwan.
Kesimpulan, di wilayah Cina Selatan, Sun Yat-sen masih memiliki pengaruh yang besar. Chiang Kai-shek sebagai pemimpin baru di Partai Kuomintang pada 13 Mei 1925. Chiang Kai-shek adalah penggagas sekaligus ketua Akademi Militer Whampoa yang resmi dibuka pada Mei 1924. Pada tahun 1931, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Cina (RSC) dengan rujian Perang Cina dan Jepang II terjadinya pada tahun 1937 yang merupakan perang besar antara Cina dan Jepang. Sebelum pecahnya Perang Dunia II, Nanking, ibu kota Cina, jatuh ke tangan Jepang, menandai kekalahan yang pahit bagi Cina. Setelah Perang Cina dan Jepang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 1 Maret 1950, Chiang mengaku kembali jabatannya sebagai Republik Cina Taiwan. Baik, itu kesimpulan dari kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadad Jedig One Kali Laji Sabila. Gas. Loh, anak swasta ya? Kenalin anak negeri. Bersama negeri membangun prestasi. Negeri